Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, ini malam ini baru balik dari kantor ya, jam seperti biasa jam 10-an, jam 10 lewat lah, setengah 11. Karena tadi beresin kerjaan berhubung akhir tahun supaya nggak ada utang, nggak dikejar-kejar sama sponsor. Jadi tadi begitu kelar media day, gue langsung copy hasil fotonya semua, langsung gue kerjain, gue masukin ke mockup, gue jadiin final asset, gue upload. Semoga tidak ada revisi, karena salah satu sponsor dari kemarin revisi melulu tuh nggak kelar-kelar. Sampai teman gue tuh yang jadi PIC-nya kayak sebel sendiri. Perasaan kemarin dia bilang terakhir revisi, masih aja ada yang mau minta direvisi, padahal udah sesuai konsep, udah approve, tiba-tiba minta revisi lagi. Oh iya, ini gue malam ini balik mau lewat Pondok Indah, mau ngetes Vario kemarin. Jadi Vario gue tuh yang dari vlog terakhir kan gue bilang harus full check up tuh, gue bongkar lah di rumah, cek ganti oli, pokoknya cek semua style clap segala macam. Nah udah selesai, pas lagi dites sama abang gua, dia buru-buru balik, dia bilang ke gua kalau lampu indikator overheatnya tuh hidup pas dia lagi ngetes. Lampu indikator overheat sebelah sini dia nyalanya merah, dia baru nyala kalau temperatur mesin di suhu tertentu di atas, pokoknya tinggi lah gitu. Nah habis itu gue disuruh nyoba, cuman kan karena emang gue tipikal bawanya nggak geber-geber terus, gue jalan santai, itu lampu nggak ada hidup. Jadi akhirnya kita bongkar, kata abang gue coba cek radiator, besokannya gue bongkar, radiator gue kuras, semua dicek lagi. Emang sih radiator ada kotor biasa lah, karena kalau pakai radiator coolant gitu, yang apalagi yang merek-merek biasa itu dia kan ada bahan pewarnanya tuh, ada yang merah, ada yang hijau. Nah itu tuh kayak misah dari cairannya, jadi ngendep di dinding-dinding selang ataupun di kisi-kisi radiator. Nah kemarin sih setelah dikuras, gue udah ngetes nggak ada hidup. Gue udah coba geber di Pondok Indah, tapi gue gebernya di Pondok Indah yang trek pendek, bukan yang trek panjang. Nah ini gue sekalian mau ngetes di trek yang panjang, sekaligus naker CVT, karena kemarin CVT ada dirubah dikit settingannya. Abang gue mau naker buat finalisasi settingan CVT gua nanti gitu. Wih, Evo 8, Evo 9 guys, ganteng banget guys. Tuh, jadi gua kemarin sih gua udah coba tipis-tipis, larinya beda, bawahnya maupun napas atasnya. Cuman gua kemarin gua fokusnya tuh mata gua ke arah lampu ini nih, lampu temperatur pas ngetes. Jadi gua ngeliat speed gua sampai berapa, dan gua nggak nge-record juga. Kalau ini kan enak gua nge-record, gua bisa tahu, karena gua berasa kemarin tuh kayaknya kayak lebih dari 135 gitu, lebih enak larinya, lebih mau teriak atasnya, naik terus gitu. Jadi sekalian gua mau ngetes. Tapi ini kebetulan knalpot gua ini gas bulan kayaknya udah mau habis, udah rada kopong, jadi larinya nggak bakal sempurna banget lah karena rada kopong. Gua masih menunggu teman-teman keluar malam gua nih, teman-teman night ride gua belum pada spawn nih. Yang satu yang Vario ini, ada gua temen lagi bangun Vario, mesinnya udah jadi tapi bodinya lagi dicat. Ada yang lagi bangun Beat, mesinnya udah jadi, bodinya juga lagi dicat. Sementara yang Skywave sama si Mio Goib itu kayaknya lagi sibuk sama kerjaannya. Kemarin gue diajakin temen gue yang Mio satu lagi tuh yang putih,
Cuman karena udah kemalaman terus campur motor overheat, gue juga nggak berani gitu, jadinya gue bawa keluar. Makanya ini gue mau tes dulu. Gue sih udah beli. Jadi menurut info, abang gue dapat info dari temennya kalau emang penyakitnya vario itu ada di bypass termostat yang suka mampet, itu yang suka bikin overheat. Nah kemarin gue cek air radiator itu sirkulasi bener, muter. Cuman buat biar lebih yakin, gue udah beli partnya bypass termostatnya gitu, yang nggak tahu racing nggak tahu apa, pokoknya third party lah itu, buat supaya lebih yakin gitu. Dan kebetulan tadi juga gue ngecek di marketplace, gue udah nyampe barangnya di rumah. Terus gue juga beli radiator coolant yang merek lebih bagus dari yang biasanya gue pakai supaya lebih yakin lagi. Tinggal kayaknya oli nih gue mau ganti lagi nih oli. Kayaknya gue mau pakai yang bagus sekalian aja lah, karena kan gue udah berhenti ngerokok. Jadi budget rokok gue bisa gue alihin buat ngerawat motor lah, buat oli atau buat apa gitu. Nah kemarin gue ngetes di sini sih larinya udah enak ya. Cuman nggak tahu ya, kita ntar gue tes trek panjang lagi. Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama abang gue yang penting intinya motor gue itu buat trek sepanjang Pondok Indah lah, nggak terlalu panjang-panjang banget. Karena abang gue berkali-kali wanti-wanti bahwa motor gue tuh bawahnya tuh bolot banget, lemot banget dibanding motor-motor lain gitu. Jadi kalaupun atasnya misalnya enak, cuman gue udah keburu ketinggalan gitu, karena orang-orang lain kan biasanya main bawah tuh udah mental duluan motornya. Cuman ya ntar tergantung abang gue lah mana yang lebih enak. Pokoknya gue minta sama dia ya, pokoknya buat trek Pondok Indah, sepanjang trek sepanjang Pondok Indah. Nah gue pengennya segitu sih, karena Pondok Indah ini kan lumayan panjang treknya ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kosong. Masih mentok di 135 guys. Aman ya, lampu radiator nggak ada hidup, nggak ada kedip, tapi masih mentok di 135. Jadi gue nggak tahu, gue harus tanya abang gue apa yang harus dilakukan terhadap CVT gue ini supaya bisa tembus 135. Tapi gue udah lebih tenang lah. Barusan gue geberpol sampai kena limiter ada lama, nggak ada indikasi temperatur overheat. Karena kemarin abang gue sampai parno kayak ngecek ada nyebrang gak nih antara saluran air sama saluran oli. Karena biasanya efek dari mesin overheat itu, apalagi kalau overheat terus masih dipaksain jalan, masih panas, dia head itu melengkung guys, sebagian packing itu bisa melengkung. Nah disitulah oli bisa nyebrang ke saluran air atau sebaliknya. Itu yang bikin pas kita ganti oli warnanya itu jadi kayak kopi susu gitu. Dan itu bahaya karena oli itu kan sifatnya ngelumasin, sementara yang dilumasin itu adalah bersih-bersih di dalam mesin kita. Dan kalau udah kecampur sama air itu malah bisa bikin karat. Pokoknya nggak bagus ya. Jadi balik lagi, sekali lagi gue ingetin, jangan sembarangan pilih oli. Hati-hati kedapatan oli palsu, karena oli palsu itu biasanya efeknya jelek banget buat mesin. Terus kalau misalnya
Amit-amit nih lu lagi tengah jalan tiba-tiba lampu overheat lu hidup, mendingan lu buru-buru berhenti, setidaknya lu ademin dulu mesin motornya, cek sampai adem, cek air radiator ada apa enggak. Cek pertama tuh di reservoir ya. Reservoir itu kalau di biasanya itu di dekat bagasi ada tampungan air radiator, nah itu namanya reservoir. Kalau di situ habis, coba cek yang di radiatornya ada apa enggak, ditambahin lagi sesuai sama batas yang udah disediain sama pabrik. Karena dia ada batas minimum dan maksimumnya. Terus jangan pakai ini yang sembarangan, kalau bisa pakai radiator coolant yang bagus. Karena itu sangat berefek gitu. Kalau lo pakai yang air radiator coolant yang jelek, mesin gampang overheat, terus lo paksain jalan, yang ada nanti headnya melengkung, olinya nyebrang, ntar kemana-mana imbasnya. Yang ada cuman perkara air radiator lebih murah 10-20 ribu, jadinya lo mesti ganti, mesti ke bengkel, keluar biaya banyak gitu. Berarti perasaan gue kemarin salah ya, mesti tetap top speed gua mentok di 130-an, belum bisa naik lagi ya, karena emang ini CVT masih CVT yang kemarin standarnya, cuman coba diakalin dikit buat nakar settingan yang nanti gitu. Ini juga sebenarnya ECU gua tuh harus setting ulang, karena gua ganti knalpot, otomatis settingan pasokan bensin harus di setting lagi, nyocokin sama knalpot yang ini. Karena kemarin settingan bensin gue yang paling pas itu di knalpot gue yang hancur itu tuh, yang 90 ribu, yang gue pas ke BSD gue geber-geber, ternyata streaming dalamnya pecah. Nah itu paling pas, jadi warna kepala busi gue itu merah bata. Nah ini kemarin pas gue buka, pas gue mau style clap dibuka, putih gitu businya, cuman gak seputih knalpot yang standar bobokan gue. Sama abang gue bilang lu harus di ricun ini ECU-nya. Sebenarnya gue pengennya sih ngericunnya di atas dyno ya, lebih enak itu, nggak kira-kira, karena kan kalau ini agak ribet ya. Jadi setting, jalan, tunggu dingin, buka busi, masih kurang, setting lagi, bawa tes lagi, tunggu dingin lagi, buka busi, gitu aja terus. Kayak namanya dananya pas-pasan ya kan, jadi harus ngakalin lah. Oh iya, kemarin di video gue yang sebelumnya itu ada yang nanya lampu gue apa tuh, gue nggak ngerti maksudnya lampu. Dia nanya tuh lampu tuh apa, apakah lampu belakang. Kalau lampu belakang gue emang gue ganti pakai LED yang running, cuman gue custom kayak yang jual. Gue minta supaya lampunya nggak jalan kayak motor barusan, jadi gue minta ya kayak lampu standar aja nyala. Kalau yang lampu standby-nya hidup tengah, begitu ngerem kanan kirinya hidup. Terus depan juga lampu gue standar, cuman bolamnya gue ganti pakai Osram yang kalau nggak salah 3600 Kelvin ya, yang LED. Udah sih itu, karena gue sempat kepikiran pengen ganti bilet, cuman banyak orang yang bilang kayak pas bilet itu kan kebutuhan wattnya gede, dia nyedot listrik, takut ntar malah ngerembet kemana-mana, charging aki gue jadi nggak bagus, ntar malah ECU gue kena ya kan. Daripada itu mendingan ya cukup ini aja lah. Ini juga udah cukup terang kok, yang penting jalanan kelihatan. Padahal emang sebenarnya gue pengen sih bilet, emang butuh gitu, mata gue tuh butuh lampu kayak bilet gitu. Tapi ya kalau berefek negatif buat part motor gue yang lain, ya gue nggak mau maksain juga ya. Padahal harganya mahal, malah ngerusak kan ngapain. Kadang yang dibutuhin pun sekalipun kayak misalnya gue butuh air filter buat yang lubang air filter lebih gede, cuman gue nggak mau kelihatan kalau air filter gue diganti, jadi gue akal-akalin gitu. Karena balik lagi ke konsep awal gue pengen motor gue itu jadi sleeper ya. Tapi gimana kalau urusan knalpot nggak bisa diakalin. Emang kenyataannya ya performanya jauh guys sama knalpot yang standar bobok. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like video gue kalau suka sama videonya. Kalau nggak suka juga ya di like aja lah, like itu kan gratis ya kan.
Jangan lupa juga share video gua, channel gua ke teman-teman lu semua, ke sosmed lu, supaya makin banyak yang nonton video gua, makin banyak yang subscribe, channel gua semakin berkembang, bikin gua semakin semangat lagi ngontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lu semua. Oke? Karena gua udah harus isi bensin dulu nih, bensin gua udah mau habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.